Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Mutia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filosofis tentang pendidikan oleh Ibnu Miskaweh. Yang pertama, biografi beliau. Nama lengkap Ibnu Miskaweh itu adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskaweh. Ia dilahirkan di kota Rai yang puing-puingnya terletak di dekat Teheran modern, Iran pada tahun 320 Hijriah dan wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah. Nah, adapun disiplin ilmu yang beliau kuasai yaitu kedokteran, bahasa, sejarah, dan filsafat. Namun beliau itu lebih populer sebagai seorang filosof akhlak ya, karena berhubungan dengan situasi masyarakat ketika saat itu beliau hidup gitu, karena banyak kekacauan pada masanya seperti minuman keras, perzinaan, dan lain-lainnya. Nah, adapun pemikiran filosofis tentang pendidikan, menurut Ibnu Miskaweh, pendidikan akhlak yang jadi konsepnya itu lebih kepada pendidikan akhlak, dan karyanya itu dituangkan pada buku yang berjudul Tahzib al-Akhlak. Nah, ia menegaskan bahwa akhlak adalah suatu keadaan jiwa dan keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan karya tersebut, ada 3 tujuan pendidikan akhlak. Yang pertama, mencetak tingkah laku manusia yang baik. Yang kedua itu mengangkat derajat manusia ya dari akhlak tercela tadi. Yang ketiga itu mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna atau al-insan al-kamil. Nah, Ibnu Miskaweh juga mendefinisikan bahwa materi pendidikan yaitu materinya itu harus bermanfaat, yaitu materi yang di dalamnya itu berisi pedoman manusia agar ia hidup sesuai dengan tujuannya dan nantinya itu dihasilkan peserta didik yang mempunyai akhlak mulia seperti itu. Dan juga Ibnu Miskaweh memandang bahwa pendidikan akhlak harus ditanamkan mulai dari anak sejak dini gitu ya, karena perkembangan mental anak kan masih berevolusi sehingga nanti perkembangannya itu sampai kepada ia dewasa, sampai dia bisa menyimpan pesan-pesan yang ia dapatkan pada masa pendidikan anak kecil tadi gitu. Nah, adapun metode yang menurut Ibnu Miskaweh itu dalam pendidikan Islam, yang pertama itu metode alami atau tabi. Metode alami ini ya sesuai dengan kealamian si anak, sesuai dengan pertumbuhan si anak gitu ketika disampaikan. Yang kedua itu nasihat dan tuntunan. Nasihat itu ya diberikan nasihat, diberikan arahan, tuntunan gitu. Yang ketiga metode hukuman. Metode hukuman ini sebagai, kalau kita kenal sebagai punishment ya, hukuman itu punishment kepada anak didik agar dia mampu mengeksplorasi diri, terus juga mentaati aturan gitu, seperti itu. Metode hukuman ini bukan dalam tanda kutip penuhi dengan kekerasan gitu, tapi banyak cara hukuman, misalkan seperti pengurangan nilai dalam ketika si anak tidak mengerjakan PR, misalkan nilainya dikurangi dan yang lainnya. Yang keempat ada sanjungan dan pujian, reward ya kalau diberikan. Jadi diapresiasi siswa yang misalkan aktif di kelas, siswa yang kurang aktif diberikan teguran, sedangkan siswa yang aktif di kelas prestasinya bagus diberikan pujian atau reward atau hadiah dan yang lainnya. Yang kelima yaitu mendidik berdasarkan asas pendidikan. Tentu harus dilaksanakan dengan asas pendidikan seperti asas keteladanan dan asas-asas yang lainnya. Nah, yang terakhir itu yaitu tentang pendidik dan peserta didik. Nah, menurut Ibnu Miskaweh, kedua aspek pendidik dan anak didik ini ya sangat mendapatkan perhatian yang khusus gitu ya. Menurut beliau, orang tua merupakan pendidik yang utama tentu ya, karena orang tua ini kan yang paling dekat, terus juga yang paling tahu anaknya. Nah, jadi memegang peranan yang lebih besar gitu. Namun tidak memungkiri guru juga mempunyai peranan yang lebih besar gitu. Bahkan Ibnu Miskaweh mengatakan bahwa ketika kita mencintai guru itu harus lebih cintanya terhadap orang tua kita sendiri gitu. Ya mungkin sama ya derajatnya orang tua dan guru gitu. Nah, pribadi guru juga harus memiliki andil dan memberikan sumbangsi gitu ya. Guru juga harus dapat membentuk pribadi peserta didik, dia juga memberikan contoh, keteladanan, dan yang lainnya. Jadi intinya guru juga harus mempunyai personality yang bagus atau kepribadian yang bagus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Honafa Kursi dengan NIM 11820200037 ingin mempresentasikan tentang Ibnu Khaldun dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun riwayat
Ibnu Khaldun, yakni nama lengkap beliau yakni Abu Zaid Ibnu Rahman Ibnu Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir pada tanggal 27 Mei 1332 dan meninggal 9 Mei 1406 pada umur 73 tahun. Dan beliau adalah seorang sejarawan dari Tunisia atau biasa disebut Bapak pendiri historiografi, sosiologi dan juga ekonomi. Adapun biografi lengkap Ibnu Khaldun terdapat dalam kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatih Ghorban wa Syarqon. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya kembali ke masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman, khususnya di Hadramaut yang datang dari semenanjung Liberia pada abad ke-8 awal penaklukan Islam. Adapun karya Ibnu Khaldun yang bernilai tinggi yakni At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya, juga mukadimah pendahuluan atas Kitabul Ikhbar yang bercorak sosiologis historis dan juga filosofis. Dr. Brian S. Turner, guru besar sosiologi di Universitas Aberdeen, Scotland, dalam artikelnya The Islamic Review and Arabic Affairs pada tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan tulisan-tulisan sosial dan sejarah Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris. Nah, Ibnu Khaldun di sini sangat meyakini sekali ya bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri tergantung pada generasi pertama atau pendiri negara tersebut yang memiliki tekad dan kekuasaan untuk mendirikan negara, lalu disusul oleh generasi kedua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian akan datang generasi ketiga yang tumbuh dengan menuju ketenangan, kesenangan dan terbujuk oleh materi sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Muhammad Dahlan atau yang mempunyai nama asli yakni Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pula pada tanggal 23 Februari 1923. Beliau, siapa sih yang nggak tahu beliau? Beliau adalah pendiri organisasi Muhammadiyah dan ibu beliau adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat gitu pada masa itu. Singkat cerita, pada umur 15 tahun beliau tinggal di Mekah dan pada masa itulah beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Dan yang tadinya yang bernama Muhammad Darwish diganti dengan nama Muhammad Dahlan atau Ahmad Dahlan. Nah, sepulang dari Mekah, beliau langsung menikah dengan Siti Walidah. Dan kelak beliau mempunyai organisasi tersendiri yang bernama Aisyah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Muhammadiyah dan istrinya itu membuat suatu organisasi pula, organisasi perempuan yang bernama Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG dan Bapak Yudi Irfan SOSI MAG. Dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan di kelas PAI 6A. Perkenalkan, saya Armaja Ramadhani Harahap. Saya dari kelompok 13. Saya akan membahas tentang biografi dan pemikiran filosofis Rahma El-Yunusyah tentang pendidikan dan biografi dan pemikiran filosofis Abdul Halim Iskandar tentang pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi Rahma El-Yunusyah. Rahma El-Yunusyah adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, lahir dari pasangan Muhammad Yunus bin Imanuddin dan Rafiah pada tanggal 29 Desember 1900 atau 1 Rajab 1318 Hijriah yang bertempat di Bukit Surungan, Padang Panjang. Ayah Rahma El-Yunusyah, Syekh Muhammad Yunus, adalah seorang ulama besar pada zamannya.
Syekh Muhammad Yunus menjabat sebagai seorang qadhi di negeri Pandai Sikat dan pimpinan tarekat Naqsabandiyah Al-Qaladiyah. Dan Ibunda Rahma El-Yunisiyah yang biasa disebut Umi Rapiah adalah nenek moyangnya berasal dari negeri Langkat, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan pindah ke Bukit Surungan, Padang Panjang. Umi Rapiah masih berdarah keturunan ulama yang sangat sederhana. Selanjutnya biografi tentang Abdul Halim. Abdul Halim ini dilahirkan oleh ibunya yang bernama Hajjah Siti Mutmainah binti Imam Sapari di desa Cibolerang, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka pada tanggal 26 Juni 1987 bertepatan pada tanggal 4 Syawal 1304 Hijriah. Ia terlahir dengan nama Otong Satori. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Iskandar, penghulu Kawedanan Jatiwangi. Latar belakang keluarga beliau memang dikenal taat dalam beragama. Bahkan ibunya masih keturunan dari Sultan Syarif Hidayatullah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendidikan yang menyangkut pelajaran agama Islam sudah didapatinya sejak usia dini. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pemikiran filosofis Abdul Halim Iskandar tentang pendidikan, yang dimana Abdul Halim melihat bahwa kesejahteraan hidup di akhirat erat kaitannya dengan keselamatan hidup di dunia. Karena untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera di akhirat, terlebih dahulu manusia harus selamat di dunia, yaitu hidup yang sejalan dengan tuntutan agama. Selanjutnya, melalui pemikirannya tersebut, Abdul Halim menyimpulkan konsep kehidupannya baik mengenai konsep keagamaan pendidikan maupun kesejahteraan. Yang pertama ada konsep al-salam. Menurut pendapat Abdul Halim, al-salam ini merupakan upaya untuk membina keselamatan hidup di dunia dan memperoleh kesejahteraan hidup di akhirat. Abdul Halim juga menyusun langkah-langkah perbaikan meliputi 8 bidang perbaikannya yang disebut dengan Islah al-Saminiyah. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai pemikiran filosofis Rahma El-Yunisiyah tentang pendidikan. Pada masa itu di awal abad 20 yang dimana situasi sosial Sumatera Barat sedang berubah. Penduduk Minangkabau berkembang menjadi masyarakat yang secara intensif mengalami proses modernisasi. Dalam kerangka pembaruan Islam, masyarakat Minang tidak saja menyaksikan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan modern yang menggantikan lembaga pendidikan tradisional sistem surau, namun juga tampilannya sejumlah ulama yang mengetengahkan pemikiran baru yang disemangati oleh perubahan dan modernisasi. Keluarga yang memiliki latar belakang taat beragama dan aktif dalam gerakan pembaruan menjadi ladang bagi bersemainya kesadaran perbaruan dalam diri Rahma. Ia menilai bahwa kaum perempuan sebagai tiang negara mestinya mendapatkan pendidikan yang baik sebagai halnya kaum lelaki. Keterbelakangan pendidikan kaum perempuan ini menurutnya berakar dari persoalan pendidikan dan melalui bidang ini dapat terselesaikan. Semangat untuk mengangkat harkat kaum muslimah ini rupanya telah terpatri dengan mendapat landasan yang kokoh dalam ajaran Islam yang secara tegas menyebutkan menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Kemudian pemikirannya tentang Diniyah School Putri atau Madrasah Diniyah Lil Albanat. Tujuan pendidikan Diniyah Putri yang ia kembangkan adalah membentuk putri yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkembangan Diniyah School Putri ini menerapkan cara yang kedua konsep Santi Asromo, yang dimana konsep Santi Asromo ini merupakan pemikiran Abdul Halim tentang perbaikan pendidikan. Konsep Santi Asromo ini merupakan perwujudan dari pemikiran tentang pendidikan Islam yang mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya. Artinya untuk mencapai kehidupan di dunia yang layak dan berupaya untuk meraih kehidupan yang bahagia di akhirat. Tidak hanya dapat dilakukan dengan mencari dan memperdalam ilmu keagamaan saja, akan tetapi ilmu-ilmu dunia pun penting dipelajari dan didalami secara seimbang dengan ilmu-ilmu keagamaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, izin memaparkan materi yang akan dijelaskan di sini tentang Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali yang terlebih dikenal sebagai Al-Ghazal. Al-Ghazali lahir pada 1509 Masehi di kota Tus, salah satu ibu kota Khurasan Persia, pada abad ke-5 Hijriah 1058 Masehi. Ia adalah sosok tokoh pemikir ulung Islam yang dianugerahi gelar Al-Hujjat al-Islam, bukti kebenaran agama Islam, dan Zain ad-Din, perhiasan agama. Pada masa itu, terdapat kemudahan dalam mencapai pendidikan tertinggi. Bahkan orang yang berpangkat terendah pun bisa menempuh pendidikan dalam perguruan tinggi, bisa dinikmati oleh penduduk miskin, dan tersedia banyak sarana secara cuma-cuma. Di situ pun payahnya sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ia termasuk seorang yang sangatlah pekerja keras. Ayah Al-Ghazali pada waktu itu seenggaknya bekerja sebagai peintal atau penjual wol. Terkadang di waktu senggangnya beliau mendatangi para tokoh-tokoh fikih yang terkemuka seperti di tempat majelis dan tempat perkumpulan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Ayah Al-Ghazali termasuk sosok yang pekerja keras, tekun, dan sabar. Pengertian pendidikan agama Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan agama Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun akhirat. Menurut Al-Ghazali pula bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini dilanjutkan dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membagikannya hidup di dunia dan akhirat. Bagi Al-Ghazali, ilmu adalah medium untuk takarub kepada Allah, di mana tak ada satupun manusia yang sampai kepadanya tanpa ilmu. Tujuan pendidikan agama Islam. Al-Ghazali menerangkan tugas pendidikan adalah mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, di mana fadilah atau keutamaan dari dan takarub kepada Allah merupakan tujuan yang paling penting dalam pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan yaitu pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendidikan menurut Al-Ghazali diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu metode pendidikan agama, yaitu dengan menggunakan metode hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu penegakan dalil-dalil yang menunjang penguatan akidah. Yang kedua itu metode pendidikan akhlak, yaitu menggunakan keteladanan, latihan, dan pembiasan. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.